Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam kesaksian Murtadin terbaru. Dan kali ini kita akan menyaksikan kesaksian seorang mantan atlet tinju yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Bagaimana kesaksiannya? Mari kita saksikan bersama-sama. Salam, nama saya Usman. Saya berasal dari ND Flores. Sebelumnya saya adalah seorang Muslim. Mengenal Tuhan secara pribadi sekitar bulan Maret tahun 2003. Saya adalah seorang atlet, mantan atlet nasional di bidang tinju. Kehidupan sebelum kenal Tuhan, sangat mungkin tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tahun 2002 saya mengenal istri saya yang sekarang. Kami menikah secara Islam dan saya mengirim untuk tinggal di rumah saya di Flores. Sedangkan saya di sini hidup dalam pesta pora, dalam dunia kegelapan malam, narkoba dan perempuan. Awal tahun 2003 saya mengalami satu depresi yang sangat berat. Mau dikatakan gila, bisa, karena itu depresi yang sudah mendekati gila. Jadi hidup segan, mati tak mau, apa yang saya rasakan waktu itu sebelum saya mengenal Tuhan. Tapi puji Tuhan, saya percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saya. Tuhan mengirim seorang teman saya, almarhum Om John Duka, untuk menyampaikan kebenaran, untuk mengantar saya kepada jalan keselamatan itu melalui Yesus. Saya diajak ke seorang hamba Tuhan, Kak Usman. Mau tidak Kak Usman ikut saya, kita ke hamba Tuhan, mau didoakan. Dan saya berpikir ya sudahlah, nothing tulus. Kalau sembuh ya puji, maksudnya kalau sembuh ya bersyukur gitu. Kalaupun tidak ya tidak masalah. Jadi saya mengikuti ajakan beliau. Terus saya didoakan di daerah Keboiwo, sekitaran Keboiwo. Saya didoakan, dan setelah saya didoakan, yang biasanya malam saya nggak bisa tidur nyenyak, saya malam itu kok tidurnya nyenyak sekali. Bangun pagi seperti ada sesuatu yang baru dalam hidup saya. Kok ada yang aneh, ada yang lain. Yang biasanya susah tidur, terus gelisah. Dan pagi itu saya merasa tenang. Nah saya heran, saya bilang kok bisa seperti ini. Akhirnya sudah saya panggil beliau, saya bilang, Om Jom kok bisa gini ya? Ya iya, itu karena nama Yesus ya. Nah, sejak saat itu saya mau kalau diajak oleh beliau. Nah saat itu saya mulai ikuti yang namanya persekutuan doa. Walaupun belum mendalami secara langsung kekristenan, tapi saya ikut saja, saya ikut ke gereja, terus diajak, tapi itu belum berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Sampai saya disuruh oleh hamba Tuhan untuk panggil kembali istri untuk datang. Jadi saya telepon istri di kampung, saya bilang, Mak, datang sudah. Terus istri bilang, kenapa? Kamu sudah siap? Karena sebelumnya saya bilang, Mas, saya belum siap, tapi ternyata saya di sini ya pesta pora, hidup dalam kegelapan lah, hidup belum mengenal Tuhan. Akhirnya bulan April tahun 2003, 1 bulan setelah saya mulai mengikuti persekutuan doa, mulai didoakan oleh hamba Tuhan tersebut, istri saya datang bersama anak pertama saya. Di situ adalah awal proses daripada Tuhan. Jadi saya pikir ikut Tuhan itu gampang. Jadi dari khotbah-khotbah yang saya dengar, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada hikmat. Ternyata tidak semudah itu. Itu adalah bentuk proses Tuhan untuk menuju level yang lebih baik di dalam Tuhan. Di suatu waktu ketika saya sudah mulai bergereja di gereja Bali, salah satu gereja di daerah Legian, suatu waktu saya ke gereja karena dalam hati saya berpikir setelah mendengar khotbah bahwa untuk kalau mengikuti Tuhan itu pasti ada sukacita, damai sejahtera, ada hikmat.
Tapi saya belum mengalami itu, saya tidak mengalami itu, saya belum. Jadi saya bawa Alkitab, kalau tidak salah hari Sabtu pagi sekitar jam 10, saya bawa Alkitab ke gereja dan saya berdoa di situ. Saya berdoa, terus tiba-tiba kok dari mulut saya ngomong sendiri. Buka di Matius 9 ayatnya 2b. Saya buka. Di situ perikopnya tertulis orang lumpuh yang disembuhkan, dan ayat 2b-nya, percayalah hai anakku, dosamu sudah kuampuni. Jadi antara percaya dan tidak, kok bisa ya dosa diampuni? Ada senangnya juga, ada sukacita. Terus saya langsung pulang. Setelah tiba di asrama, tidak terlalu jauh dari gereja, saya diingatkan ada suara yang berbicara tadi waktu gereja, jikalau engkau sungguh-sungguh mencari aku. Begitu lembutnya suara, dan saya percaya itu adalah suara Tuhan. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa untuk mendapatkan hikmat, damai, sejahtera, dan sukacita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin, saudara. Luar biasa. Kesaksian yang menyatakan bahwa Tuhan itu mempunyai banyak cara untuk memanggil seseorang. Amin. Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Amin. Saudara kita ini datang kepada Tuhan karena ia merasakan damai sejahtera yang luar biasa daripada Yesus. Damai yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan itulah yang menetapkan hatinya. Namun kita juga perlu ingat, saudara, bahwa kekristenan itu tidak hanya tentang damai sejahtera, tapi juga tentang pikul salib. Oleh sebab itu, Tuhan menempah kita agar iman kita semakin kuat. Sama seperti yang telah disaksikan tadi, bahwa tidak melulu tentang damai sejahtera. Ia juga merasakan susah payah, tapi ia mengerti bahwa itu semua datang untuk meneguhkan atau menguatkan imannya. Tapi satu hal yang pasti, saudara, meskipun hal-hal buruk datang kepada kita, itu adalah ujian bagi Tuhan. Dan tetap Tuhan menyertai kita, saudara. Dari ayat ini dikatakan bahwa jangan gelisah dan gentar hatimu. Apa yang kuberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Walaupun pencobaan datang, Tuhan mengizinkan pencobaan datang, namun Tuhan tetap menyertai kita, saudara. Tuhan tetap memberikan damai di hati kita. Oleh sebab itu, masalah pasti tidak akan pernah selesai. Maksudnya jika satu selesai, datang yang lain. Selesai, datang yang lain. Akan terus bergantian. Dan kesenangan juga akan seperti itu, akan terus datang bergantian. Oleh sebab itu kita harus tetap teguh, bersandar kepada Tuhan, agar saat masalah datang kita tahu apa yang harus kita perbuat, dan yang terpenting damai sejahtera Tuhan Yesus itu tetap kita rasakan dalam keadaan apapun. Amin, saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saya pikir cukup untuk hari ini. Kesaksian yang luar biasa. Saya Amron Sitinjak dari Khotbah Pendeta Channel. Sampai jumpa di kesaksian-kesaksian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.